dari negeri Syam. Famfatala an-nasu ilaiha. Maka orang-orang pun bubar pada saat itu. Nabi sedang berkhutbah. Bayangkan, jamaah bubar. Ketika salat Jumat sedang berlangsung. Nabi alaihi salatu wassalam sedang menyampaikan khutbahnya. Hatta lam yabqa illa 12 rajulan. Sampai tidaklah tersisa melainkan hanya 12 orang. Hadis ini riwayat Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Sebagaimana kebiasaan kita para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita belajar hadis sambil mengenal perawinya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil mengambil faidah dari hadis, kita juga mengambil faidah dari biografi singkat, keterangan singkat, ilmu singkat tentang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di sini adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Nama beliau Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram Al-Khazraji As-Sulami. Beliau dikenal dengan kunyah Abu Abdullah. Salah satu sahabat yang menikahi janda. Karena apa? Agar ada yang menjaga saudari-saudarinya. Makanya Nabi tegur. Ya. Nabi tegur Jabir karena menikahi seorang janda. Seharusnya lebih baik itu menikahi seorang gadis. Halla tazawwajta bikran? Kenapa engkau tidak menikahi seorang gadis saja, wahai Jabir? Ya, dari saudari yang sudah besar. Tiang berdua sematahun ini wah beli-beli ini. Namun pada seumuran ngombe tadahna ini. Baru dinarat dengar. Ya. Fa ahbabtu an atazawwaja imra'atan tajma'uhunna wa tamshutuhunna wa taqumu 'alayhinna. Agar ada yang merawat saudari-saudari saya, ada yang mengurus saudari-saudari saya. Kemudian ada nanti yang menyisir rambut mereka. Artinya wanita yang lebih berumur daripada saudari-saudari. Itu alasan Jabir radhiyallahu taala. Dan Jabir ikhwatal iman, sahabat yang meriwayatkan hadis nomor berapa? Nomor 6. Kata Imam As-Suyuti dalam Alfiyahnya, wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi ibn Umar. Abu Hurairah, kemudian Abdullah ibn Umar. Susunannya Abu Hurairah, Abdullah ibn Umar, wa Anasun wal bahru kal khudri, wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Nomor 3 Anas, 1 Abu Hurairah dengan jumlah riwayat 5.374. Nomor 2-nya siapa? Abdullah ibn Umar. Berapa? 2.630 hadis. Nomor 3-nya Anas ibn Malik, 2.286. Nomor 4-nya Aisyah. Nomor 5-nya Abdullah ibn Umar. Nomor 6-nya Jabir. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Berapa hadisnya? 1.540 hadis. Ini keistimewaannya. Beliau disebutkan dalam beberapa riwayat, beliau pernah berjalan dari kota Madinah mempersiapkan seekor onta. Seekor onta di zaman ini mungkin 50 juta, 60 juta harganya. Dia beli 1 ekor onta agar bisa hanya mengambil hadis dari sahabat yang ada di negeri Syam yang bernama Abdullah bin Unais.
Cuman sahih hadis para jamaah. Harus menghabiskan puluhan juta. Nah, ini menunjukkan bagaimana mulianya sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Pira riwayatna 1500 petang dasa. Abu Sayyaf pira riwayat Jabir? 1540. Masya Allah, 1540 hadis. Baik. Kita ambil beberapa faedah dari hadis yang mulia ini. Lihat, Nabi sedang berkhutbah dan orang-orang famfatalan nasu ilaiha. Sedang berkhutbah, datanglah rombongan perniagaan dari negeri Syam bersama onta-ontanya, isinya barang-barang. Merangkut teng kita pakan tene para jamaah. Namun teng kita melihat doang apa? Ya, nyempang semenjak. Ya, para sahabat melihat onta-onta yang datang dari negeri Syam itu penuh dengan barang dagangan. Maka apa yang terjadi? Nabi sedang berkhutbah ditinggalkan oleh mereka. Dan para ulama menyebutkan ini terjadi ketika mereka belum tahu tentang hukum syar'i wajibnya mendengarkan khutbah. Makanya disitulah ayat ini turun, surat Al-Jum'ah itu. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka ayat ini turun pada kisah ini. Riwayatnya Sahih Muslim ini. Tatkala mereka melihat datangnya perniagaan dan permainan, infaddu ilaiha, mereka bubar bergerak menuju ke sana. Wa tarakuka qa'ima, dan mereka meninggalkan engkau berdiri dalam keadaan sedang berkhutbah. Nah, ini menunjukkan para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, besarnya fitnah dunia ini. Ya. Betapa besarnya fitnah dunia. Betapa besarnya ujian dunia. Makanya Nabi mengatakan ittaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian tentang cobaan dunia dan cobaan para wanita. Baik. Maka ya, apa yang dilakukan oleh sahabat ini ketika mereka belum mengetahui hukum wajibnya mendengarkan khutbah, sehingga mereka meninggalkan Nabi alaihi salatu wassalam. Yang tersisa cumanlah 12 apa? 12 orang. Taib. Faidah berikutnya dari hadis ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Bassam rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Wujubu khutbatil jum'ah. Liqaulihi ta'ala fas'au ila dzikrillah. Wajibnya dua khutbah Jumat. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah kalian menuju ya zikrullah subhanahu wa ta'ala. Aktsarul mufassirin, mayoritas para ahli tafsir mengatakan zikrullah dalam surat Al-Jum'ah ini ayat ke-9 ini, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Zikrillah maknanya menurut mayoritas al-mufassirin, para ahli tafsir, maksudnya adalah apa? Al-khutbah. Yaitu apa? Khutbah. Wa hakan Nawawi al-ijma' ala wujubiha, dan Imam Nawawi menyebutkan ijma', kesepakatan para ulama tentang wajibnya dua khutbah pada hari Jumat. Baik. Faidah yang ketiga, istihbabu qaulil khatib halal khutbati qa'ima. Anjuran khatib itu berkhutbah dalam keadaan berdiri, sebagaimana dalam ayat yang tadi Al-Jum'ah ayat ke-11, wa tarakuka
qa'ima. Mereka meninggalkan engkau dalam keadaan berdiri. Dan sebagaimana kita yakini bersama dan kita ilmui bahwasanya wa khairul huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Hukumnya sunnah, enggak wajib. Ya misalkan khotibnya sakit kayang, ya di nekawa butang pelo-pelo, kanggo na tokol, maka dikatakan oleh Syekh di sini, wastafadha dzalika min ghairi wajhin. Dan ini perkara yang sangat banyak dinukilkan yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa haka Ibnu Abdul Bar ijma' ulama al-muslimin ala anna al-khutbata la takuna illa qa'ima mimman ataqahu wa la yajibu dzalika li'annahu laysa min syurutiha. Ibnu Abdul Bar, salah seorang ulama mazhab Maliki, menukilkan kesepakatan para ulama khutbah itu dilakukan dengan berdiri bagi yang mampu berdiri. Si tahu botang ya atau botang ya nak, ya na wajib botang. Ya imamnya, ya yang punya tugas khutbah tidak mampu dia berdiri, keselio misalkan, ya habis kecelakaan misalkan, maka tidak wajib bagi dia berdiri menyampaikan khutbah, ya. Karena berdiri bukanlah termasuk syarat sahnya apa khutbah. Taib. Kemudian disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan di sini, istadalla bihadzal hadits al-malikiyah. Hadis ini menjadi dalil mazhabnya ulama Maliki. Ulama Maliki berdalil dengan hadis niki. Pira si sana si kanca Nabi salat ini ara 12. Ulama Maliki mengatakan ala anna al-adad alladhi tanqa'idu bihi al-jum'ah 12 rajulan. Syarat sahnya Jumat itu jumlah orang yang salat adalah 12 orang. Pira? 12. Nah, berarti kalau dalam madhab Maliki kurang dari 12 berarti tidak sah. Taib. Kemudian ulama Syafi'i dan ulama Hambali, mereka mengatakan 40 orang baru sah Jumat itu. Berarti kalau kurang dari 40, nah tidak sah. Ulama Hanafi, ya berapa? 3 orang. Selain 2 orang selain imam berarti berapa? 3. Nah, ada pendapat yang lain juga ini para jamaah. Pendapat yang lain ini 2 orang. Ini mazhabnya Zahiriyah. Dan pendapat ini dipilih oleh Imam Syaukani dan Imam Tabari. 12 menurut ulama Maliki. Petang dasa 40 menurut ulama Syafi'i dan Hambali. 3 menurut ulama Hanafi. 2 menurut ulama Zahiri. Baik. Mari kita baca dalil-dalil ulama Syafi'i dulu. Kita baca dalil ulama Syafi'i. Mereka berdalil hadis Abu Dawud. Ya, dari Ka'ab bin Malik, apa kata beliau? La As'ad ibni Zurarah qala, As'ad ibnu Zurarah mengatakan, la annahu awwalu man jama'a bina. Beliaulah yang pertama kali mengadakan salat Jumat bersama kami. Fi hazmin Nabi min harrati Bani Bayadah,
di daerah namanya Hazmun Nabit, di perkampungan Bani Bayadah. Fama fawqaha Jum'ah Abdul Aziz. Dia dikatakan munkarul hadis. Nah, ada perawi dalam hadis ini bernama Abdul Aziz. Dia adalah munkarul hadis. Bahkan dia dikatakan matruk. Maka hadis ini adalah hadis yang lemah. Dalil ketiga mereka. Ya, ada yang mengatakan 50. Ada yang mengatakan juga 50. Saya akan dengar. Ini salah satu pendapat Imam Ahmad. Bersandarkan hadis yang lemah juga. Alal khamsina jum'atun wa laysa fi ma duna dzalika. Jumlah jamaah Jumat ini pira? Sekat lamun kurang denara kewajiban Jumat. Lainallah 12 petang dasa sekat telu 2 Hadis ini hadis riwayat Imam Daruqutni, ya, tapi ini hadis yang dikatakan hadis yang lemah karena ada perawi yang bernama Ja'far Az-Zubair. Dia adalah perawi yang matruk, sehingga dia adalah hadis yang sangat lemah, tidak bisa jadi hujjah. Bekas simbe pilihan dulu ini. Bekarang ya intinya ini. Bukan jawah itu nyebut tangan engkau ini. Nyebut 12 petang dasa, ya, 12 40 2 3. Baik, kita baca. Lajnah Daimah berfatwa, ya. Mereka mengatakan iqamatul jum'ah wajibatun 'alal muslimin fi qurahum. Menegakkan salat Jumat berjamaah adalah wajib di perkampungan mereka. Wa yushtaratu fi sihhatihal jamaah. Syarat sahnya harus berjamaah. Walam yathbut dalilun syar'iyyun ala ishtirati adadin muayyan. Tidak ada dalil syar'i yang sahih yang jelas mensyaratkan jumlah bilangan jamaah tertentu. Fi sihhatiha fa kaifa li sihhatiha fayakfi li sihhatiha iqamatuha bi thalathatin fa aktsar. Maka cukup dia sah dengan 3 orang atau lebih. 3 atau lebih. Abu Sayyaf. Pira ampun sah Jumat ini? Jumat. Pira ampun sah? Hah? Pira lu jamaah ampun sah salat Jumat no? 40. 40 lah. Berarti Syafi'i itu lain ini. Berarti nek kanggo angin lain mah ini. 40 dekat Abu Sayyafnya nih. Berarti Syafi'i itu lain ini. Berarti nek kontraknya dengan sah Jumatan. Itu dahli. Dengan sah. Menurut Abu Sayyaf lagu ini kayaknya. Ingat imbed pendapat Imam Syafi'i. Baik, Lajnah Daimah berapa kata tadi pendapat mereka? 3 ke atas. Al-Imam Syaukani berpendapat 2 sudah cukup. Ya. Mereka berdalil dengan hadis Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? Idza hadaratis shalah, jikalau waktu salat itu sudah
tiba. Waktu sholat sudah tiba. Fa'adzina, maka adzanlah kalian berdua. Nabi mengatakan kepada Malik bin Al-Huwairis dengan sahabatnya yang satu. Ya, Malik bin Al-Huwairis bersama sahabat yang lain. Kemudian Nabi sampaikan hadis ini kepada beliau dengan sahabatnya. Jikalau sudah tiba waktu sholat, ya adzanlah. Summa aqimah, kemudian qomatlah. Wal ya ummakuma akbarukuma, hendaklah yang menjadi imam di antara kalian yang paling senior. Dua berarti cukup. Nah, apa penjelasan Al-Imam Syaukani rahimahullah? Kata beliau, wa amma man qala innaha tasihhu bi itsnaini fastadalla bi anna al-'adada wajibun bil hadits wal ijma'. Orang yang mengatakan sah dengan dua orang, ya, maka mereka berdalil dengan hadis dan kesepakatan. Kenapa? Tidak ada dalil khusus menunjukkan berapa jumlah sahnya Jumatan itu. Maka tidak ada bedanya sholat berjamaah itu dengan sholat Jumat dari sisi jumlah. Kata Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala. Maka ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, ya, kata beliau, wa hadha huwal qaulur rajih indi, dan ini pendapat yang kuat menurut saya, kata beliau dalam kitabnya Nailul Autar. Maka ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, ya, antara dua ini pendapat yang paling kuat. Pendapat siapa? Lajnah Daimah dan yang dipaparkan oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala. Ya. Maka pergi ke hutan cuma 3 orang. Ya, maka atau pergi merantau. Dia di perkampungan bekerja cuma berapa orang? Cuma 3 orang. Maka sudah dikatakan wajib Jumat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Jelas ini para jamaah? Baik. Kita masuk pada hadis berikutnya. Hukmu man adraka min rak'atan min salatil jum'ah. Hukum bagi orang yang mendapati 1 rakaat dari salat Jumat. Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini pembahasan berbeda. Tadi pembahasan tentang masalah jumlah sahnya salat Jumat. Ini pembahasan bagi orang yang masbuk ketika sholat Jumat. Ini kaitannya dengan seputar hukum orang-orang yang masbuk, tapi khusus kaitannya dengan sholat Jumat. Dan kita baca hadisnya. Wa an Abdullah bin Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka rak'atan min salatil jum'ah wa ghairiha falyudhif ilaiha ukhra. Barang siapa, kata Nabi SAW dari hadis Abdullah bin Umar, barang siapa yang mendapati 1 rakaat dari sholat Jumat, hendaklah dia menambahkan 1 rakaat yang lain. Wa qad tammat salatuhu, salatnya sudah sempurna. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ad-Daruqutni wal lafdhu lahu wa isnaduhu sahih lakin qawwa Abu Hatim irsalahu. Hadis ini diriwayatkan Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah, Daruqutni, dan ini lafaznya Imam Daruqutni. Imam Abu Hatim mengatakan hadis ini adalah sahih secara mursal. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah, kita kembali mengambil faedah dari sahabat yang meriwayatkannya. Abdullah bin Umar bin Khattab Al-Adawi Al-Qurashi. Sahabat Abdullah bin Umar, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sahabat yang juga sangat populer dalam apa? Dalam hadis-hadis Nabi SAW. Nomor pira ya bro? Abu Sayyab ketuaan kayaknya. Nomor pira Abdullah bin Umar dalam riwayat hadis? Mami kas. Pira mami nomor pira Abdullah bin Umar? Namun pendengar ngone aja ya. Ingat lagu apa ingat terusan. Abu Sayyab nomor pira Abdullah bin Umar? Nomor pira? Nomor sai Abu Hurairah. Nomor sai. Nah, oke.
Ini jelasang itu Abu Sayyaf ini. Kita berketahuan nomor pira Abdullah bin Umar dalam meriwayatkan hadis, Abu Hurairah arana Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi kan. Iya. Lain perketahuanan, lain jawaban. Mami Kas nomor pira Mami? Nomor 2, la ilaha illallah. Mau ya wahyu. Mami, beda ngambil mau wahyu ini. Ya, mau ya ilham Mami Kas ini ruana. Nomor 2, pira ruana buruk para jamaah riwayatna? 2600 telung dasa. Abu Sayyaf, nomor pira? Nomor 2000. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nomor 2, Bu. Nomor 2. Abdullah bin Umar nomor pira? Nomor 2. Abu Hurairah nomor sai. Abdullah bin Umar nomor pira? Ilaha illallah. Ini pinang jamaah ini para jamaah. Abu Hurairah nomor sai, Abdullah bin Umar nomor 2, Bu. Pira riwayat hadisna 2630. Sahabat Abdullah bin Umar ini sahabat yang sangat populer dalam ittiba' beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam safar di mana Nabi berhenti tolong kono mondok para jamaah, mbeng kono mondok Nabi tolong kono mondok. Ya, di mana Nabi berteduh, di sana beliau berteduh. Saking ittiba'nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat, ya riwayat ini dalam syarah Sahih Muslim, ya. Ketika Abdullah bin Umar menyampaikan hadis kepada anaknya namanya Bilal. Jadi Abdullah bin Umar ini punya anak namanya Bilal. Disampaikan hadis, la tamna'u ima Allah masajid Allah, la tamna'u nisa'akumul masajid idza sta'dzannakum ilaiha. Jangan kalian larang istri kalian datang ke masjid kalau mereka minta izin kepada kalian. Faqala Bilal ibn Abdullah, anaknya Abdullah ibn Umar ini, apa katanya? Wallahi la amna'annahunna. Kumbala ya, demi Allah kumbala dengan Nina ini loh masjid. Yang menyampaikan hadis bapaknya, yang mengatakan demi Allah saya akan larang istri-istri ya untuk datang ke rumah Allah Azza wa Jalla ke masjid. Fa'aqbala alaihi Abdullah bin Umar datangin dia. Fasabbahu sabban sayyi'an. Dia mencelanya dengan celaan yang sangat jelek. Ya. Ma sami'tuhu sabbahu mislahu qat. Aku tidak pernah mendengar beliau mencela dengan kata-kata seperti itu. Apa katanya? Ukhbiruka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taquli wallahi lanamna'annahunna. Aku sampaikan kepadamu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kamu rela mengatakan demi Allah aku akan larang mereka. Saking ittiba'nya dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, santer isi nang ngeremonang ya anaknya dicaci dengan cacian yang luar biasa. Gara-gara dia mengatakan demi Allah kumbala ini dengan Nina ini datanglah masjid. Sedangkan Nabi mengatakan apa? Jangan larang istri-istri kalian datang ke masjid kalau dia minta izin. Lagu ya apa anaknya ini Bilal ini kuagin bala dong. Akhirnya dicela dan dicaci oleh Abdullah bin Umar. Baik, kita kembali kepada hadisnya. Hadis ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang dikritisi oleh para ulama. Dengan riwayat yang mana? Riwayat Jum'ah.
Karena di sini tambahannya min salatil Jum'ah, dari salat Jumat. Kenapa? Karena ada perawi yang bernama di sini Baqiyah Ibnul Walid. Baqiyah Ibnul Walid ini disebutkan kriterianya oleh para ahli hadis saduqun mudallis. Ini bahasanya para ulama ahli hadis. Dia perawi yang sangat jujur tapi tukang tadlis. Apa nama tadlis para jamaah? Para ulama menyebutkan tadlis ini artinya menyembunyikan cacat dalam barang. Apa orang tadlis? Menyebut cacat di barang. Tapi dalam perawi hadis mudallis ini bagaimana? Ada beberapa macamnya, 3. Satu namanya tadlisul isnad. Ada namanya tadlisul taswiyah. Ada namanya tadlisul syuyukh. Ketiga-tiganya ini adalah menyembunyikan kebenaran. Contoh para jamaah. Tadlisul taswiyah ini. Jadi perawi mudallis ini punya hadis. Ya. Siqah, dhaif, siqah. Di tengahnya ini ada perawi yang lemah. Di antara 2 perawi yang siqah, perawi yang terpercaya. Terpercaya, lemah, terpercaya. Akhirnya perawi mudallis ini hebat. Apa gawena? Sedina perawi si dhaif ini. Ya. Bolangna. Dibuang perawi yang dhaif ini, seolah-olah perawi terpercaya meriwayatkan dari perawi yang terpercaya. Sehingga sanad hadis itu kelihatannya sahih. Atau nama gurunya disamarkan. Ya. Contoh, tiang dikenal dengan nama Ustadz Falihin. Tapi jarang orang mengenal tiang dengan nama Abu Umar. Agar saya tidak dikenal, disebutlah dengan nama saya. Guru saya Ustadz Abu Umar. Ini juga namanya apa? Tadlis. Tujuannya agar saya tidak dikenal. Itu namanya tadlisus syuyukh. Dia merancukan, menyamarkan nama gurunya. Nah, ini diantara bentuk tadlis. Nah, hadis ini dikritisi oleh para ulama dengan lafaz Jumatnya karena ada perawi yang bernama Baqiyah. Dia perawi yang jujur tapi tukang apa? Tukang tadlis. Taib para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka riwayat yang sahih adalah riwayat Bukhari. Hadis ini hadis yang lemah. Hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya, sebagaimana kata Abu Hatim, hadza khata'ul matni wal isnad. Hadis ini salah dari sisi sanadnya dan dari sisi matannya. Ini hebatnya para ahli hadis para jamaah. Dekna bau miang-miang itu hadis si manusia nengka ini. Riwayat nah keteang julu aing riwayatang meni tuang gurung ku riwayatang aku ustad ku riwayatang aku. Nah berarti mendekna jelas wah ini. Abu Hatim mengatakan hadis ini salah dari 2, sanad dan matan. Paham pelungguh haparan sanad aran matan para jamaah? Pokoknya sanad ini perawi hadis, matan ini teks hadisnya, bunyi hadisnya, inti hadisnya. Nah, tapi inilah kemuliaannya para ahli hadis itu, ya, jadi mereka yang menjaga agama ini bagi kita. Ya, tidak bisa dimasuki agama ini dengan riwayat-riwayat yang tidak sahih, melainkan mereka menerangkan dan menjelaskannya. Maka riwayat ini salah. Riwayat yang sahih itu riwayat Bukhari. Apa bunyinya? Hadis Abu Hurairah. Man adraka raq'atan minas salati faqad adrakas salah. Barang siapa yang mendapati 1 rakaat dari salat, maka dia sudah dikatakan mendapati salat. Nah, nanti kita akan bahas. Yang kita bahas pertama, hukum orang yang masbuk Jumat. Nanti kemudian setelahnya kita akan bahas kapan seseorang masbuk itu dikatakan mendapatkan salat berjamaah. Baik, kita bahas yang pertama. Faidah dari hadis ini, wal haditsu dalilun ala anna man adraka raq'atan min salatil jum'ah ma'al imam faqad adrakal jum'ah wa alaihi an yudhifa ilaiha ukhra. Hadis ini menunjukkan dalil orang yang mendapati 1 rakaat
dari sholat Jumat berarti sudah dikatakan mendapatkan sholat Jumat. Tinggal nambah 1 rakaat. Berarti orang yang belum mendapatkan 1 rakaat duduk sujud, imamnya sudah apa? Sujud. Ya, imamnya apa? Sujud. Apalagi tasyahud terakhir. Maka dia dikatakan tidak dapat apa? Salat Jumat. Berarti dia salat zuhur berapa? 4 rakaat. Taib. Ya. Kemudian dikatakan di sini, wa alaihi an yudhif ukhra wa tatimmu jum'atuhu wa illam yudrik minal khutbati syai'a. Meskipun tidak mendapati khutbah, Jumatnya sudah sempurna, sudah sah. Wa hadza qaulu jumhuril fuqaha. Ini pendapat mayoritas fuqaha, di antaranya imam yang 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, wa Ahmad. Mereka mengatakan 1 rakaat menjadi patokan seseorang itu dikatakan apa? Mendapati sholat Jumat. Taib. Anna ishtiratal jum'ah li sihhatis salati yahtaju ila dalil. Sahnya salat Jumat tidak disyaratkan kepada harus mendengar khutbah. Nah, ini dia, meskipun hukumnya wajib para jamaah. Kita sepakat hukum mendengarkan khutbah itu adalah wajib. Tapi kalau urusan sahnya Jumatan, ya, ketika orang sudah mendapati 1 rakaat sudah dikatakan apa? Sudah mendapatkan sahnya Jumat. Jelas apa enggak ini? Hukum mendengarkan khutbah itu wajib, tapi bukan syarat sah Jumat. Ya, seorang dikatakan sholat Jumat itu apabila sudah mendapati 1 rakaat bersama Pertanyaan para jamaah, piran kapan seseorang itu dikatakan mendapatkan 1 rakaat? Kah? Piran ini. Kapan seorang dikatakan mendapat 1 rakaat? Memikas, ketahuan memikas. Memikas masbuk EP. Ya. Dait pe imam sujud le rakaat terakhir. Apakah sudah dikatakan mendapatkan 1 rakaat? EP salat zohor atau salat Jumat kah? Salat Jumat dulu. Pembahasan Jumat. Telat EP mah. Urah tindo tahu-tahu dait pe imam ya sujud le rakaat kedua. Mau EP rakaat apa ya? Ya na mau. Lamun pedait imam ruku mau apa ya? Mau. Berarti seseorang dikatakan mendapatkan 1 rakaat itu apabila mendapati imam dalam keadaan ruku, masih ruku, bukan bangkit dari ruku. Sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Dawud, man adrakar ruku'ah faqad adrakar rakaah. Barang siapa yang mendapati imam dalam keadaan ruku, maka sudah dikatakan mendapatkan 1 rakaat. Baik. Ini sudah azan ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bekah azan ini nanti sudah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya pembahasan ini ya pada masjid masbuk itu Pak Ayu dekah. Masbuk kajian ini ngene para jamaah. Bekah itu sabar kah? Bukan langan ilmu ini pelo para jamaah. Ya. Masbuk doang suruh nita adeng-adeng. Ya. Idza uqimatis salatu fala ta'tuha wa antum tas'aun. Jikalau iqamah sudah dikumandangkan, dendek gecap-gecap datang tiba wa'tuha wa 'alaikum bis sakinah. Datanglah ke salat itu dalam keadaan apa? Tenang, santai. Urang tengah sebuk dulu kan. Cuma telanjutan. Ya pin masjid Tibu Lampit Timur insyaallah taala kaitannya dengan ya pembahasan ini orang yang masbuk ketika salat Jumat, begitu juga kaitannya kapan seseorang dikatakan mendapatkan salat berjamaah. Silakan azan dulu para jamaah.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Silakan Anda bertanya. Saya kah? Nah, jadi ketepatkan hari Jumat hari raya Idul Fitri. Terus. Nah, arah kiringan apa ya Jumat? Kena dari sholat Idul Fitri. Baik. Bertepatan hari Jumat. Pertanyaan Abu Sayyab, jika hari raya itu bertepatan dengan hari Jumat, apakah arak langan katanya? Ada jalan kita tidak sholat Jumat. Ya, kalau makmum, ya, maka di situ ada rukhsah, ada keringanan untuk tidak menunaikan sholat Jumat. Sebagaimana hadis Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lainnya disahihkan oleh Imam Al-Albani. Ya, kata beliau, qad ijtama'a fi yaumikum hadza 'idan. Telah berkumpul pada hari kalian ini dua hari raya. Faman syaa'a ajza'ahu minal jum'ah wa inna mujammi'un. Barang siapa yang mencukupkan dengan salat hari raya sudah sah, cukup bagi dia. Wa inna mujammi'un. Adapun kami tetap menunaikan Jumat. Yang punya tugas khotib tetap Jumat. Nah, ini bedanya.
Yang tidak punya tugas khotib apa? Nah, tidak ada kewajiban Jumat. Tapi kalau yang jadi khotib tetap berjum'ah. Jelas Abu Sayyaf? Ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Lanjut. Nah, dari sholat Jumat niki atau baru ketiga orang ke 7 orang. Nah, iya. Makmum niki atau 40 orang. Iya. Berarti pada mana ini? Bau ke 2 telu petang dasa adakah Abu Sayyaf? Apakah sah sholat Jumat 2, 3, 40? Ya, maka kalau kita mengatakan madhab Syafi'i kurang dari 40 enggak wajib. Tapi sebagaimana yang kita katakan, riwayat-riwayat yang berbicara jumlah itu tidak secara jelas mengatakan syarat sah di situ. Cuman berita jumlah orang-orang yang Jumatan pada saat itu. Maka sebagaimana kata Al-Imam Syaukani, pendapat beliau mengatakan sebagaimana salat berjamaah itu sah dengan 2 orang, maka sah 2 Jumat. Tapi kalau lajnah daimah mengatakan berapa? 3 ke atas. Wallahu taala ala wa alam. Berdasarkan hadis tadi, yang afdal nih bisa kita bagaimana kalau kita ambil satu rakaat atau kita berpegang dengan ruku itu? Maksudnya? Mana lebih afdal nih? Kita ambil sempurna atau kita coba dengan yang dapat? Tentu Nabi SAW mengatakan itu dengan wahyu. Kita tidak bisa mengatakan mana yang sempurna ketika dia mendapati imam berdiri dengan sempurna ataukah mendapati imam ruku. Jadi Nabi mengatakan di sini, man adrakar ruku faqad adrakas shalah. Yang mendapati imam ruku sudah dikatakan dapat salat. Berarti sudah sah baginya satu rakaat. Maka tentu ya, kalau dari sisi pahala ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, urusan pahala ini kaitannya dengan masalah khusyuk dalam sholat. Kemudian juga dari sisi senantiasa dia menjaga takbiratul ihram bersama imam. Nah, adapun dari sisi kita mengatakan, ini kan kita berbicara hukum apa? Kapan dia dikatakan mendapatkan apa? Satu rakaat. Tentu yang kalau kita berbicara yang mana lebih utama, ya tentu dia mendapati imam berdiri sempurna. Tapi kalau kita berbicara sah atau tidak dia mendapatkan satu rakaat itu kalau apabila manakala dia mendapatkan imam itu dalam keadaan ruku. Tentu semakin sedikit masbuknya itu maka semakin lebih utama. Yang kita ambil satu rakaat kembali maksudnya begini, paham sekarang buat yang paham pertanyaannya. Imam ini kan masbuk Jumatan ini. Dia mendapati imam apa? Ruku. Apakah dia tambah satu rakaat sempurna lagi itu maksudnya? Ya wajib, harus. Tapi kalau dia mendapati imam pada ruku pertama, maka nggak perlu dia tambah satu rakaat. Karena sudah dikatakan dia mendapatkan satu rakaat dengan mendapati imam ruku. Paham belum Ustaz? Paham? misalnya kan sholat biasa misalnya Pak, kita masuk ya. Kemudian kita dapatkan bagaimana kalau kita mau sempurna nih, apakah kita lebih bagus ambil yang satu rakaat atau kita? Oh, enggak boleh kalau ini berdasarkan perasaan kalau begini. Kalau sudah dapat ruku, imam sempurna ruku, kita dapat ruku sama dia, udah dapat satu rakaat. Jangan nambah lagi. Kalau sengaja nambah lagi berarti nambah jumlah rakaat. Salatnya tidak sah. Ya Ustaz? Enggak boleh. Makanya terkadang kita pakai perasaan enggak boleh pada jamaah. Maksudnya Ustaz Niki, ada orang sholat, ya, dia dapat rakaat, misalkan masbuk rakaat pertama, tapi bersama imam dapat ruku. Nah, apakah lebih utama bagi dia nambah satu rakaat atau tidak? Itu kan pertanyaannya. Jelas nggak boleh, haram bagi dia. Karena apa? Karena sudah dikatakan apa? Mendapatkan satu rakaat. Sedangkan menambah jumlah rakaat secara sengaja dalam sholat itu hukum sholatnya
Tidak sah. Bahkan berdosa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kaitannya dengan masbuk ini, kecuali Allahu Akbar imam ruku, sami Allah fasad, nah langsung imam cet dengan sekeji tidak sah rukunya itu. Nah kalau itu wajib dia harus menambah satu rakaat. Jelas Ustaz? Nah itu penjelasannya. Ya. Ilmu ini menghilangkan keraguan para jamaah, bukan perasaan. Kita ini ragu kadang karena kurang ilmu. Ya, maka kalau kita tahu ini tidak usah. Kalau Allahu Akbar imam ruku nih, antum Allahu Akbar dapat ruku secara sempurna, imam masih, antum dapat satu subhana rabbiyal azim, udah dapat santum ruku itu. Tidak ada yang rancu dalam hadis ini para jamaah. Saya kira nggak ada yang rancu. Barang siapa yang mendapati ruku sudah dikatakan mendapatkan satu. Rancu apa tidak? Nggak ada yang rancu. Dapat ruku sama imam udah dikatakan seseorang itu dapat satu rakaat. Jadi jangan kita ini sekarang pakai perasaan. Hai ketuna, rumput bukan saya. Mau tahu waspada. Jadi ihtiyat. Waspada dalam sholat itu adalah waspada sesuai dalil para jamaah, bukan waspada sesuai perasaan. Jelas niki? Maka tinggalkan para jamaah. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan perkara yang meragukanmu kepada perkara yang tidak membuatmu ragu. Mana dia? Ilmu. Keyakinan. Wallahu a'lam. Taib. Pertanyaannya, saya bahas pertama di Masjid As-Sunnah Sanandang. Hukum Jumat. Masih mana kata Bu Sayap no, hikepa ngana ya nama wajib Jumat. Yang tidak wajib Jumat itu wanita, budak, orang musafir, orang sakit. Musafir beda dengan merantau. Merantau itu ada orang yang dia niatnya di sana 2 tahun 3 tahun, itu sudah wajib Jumat. Kalau safar, dia tidak tahu kapan selesai urusannya. Misalkan ke Jakarta berobat, tidak tahu berapa hari dia berobat, 5, 7 hari, 10 hari, tetap berlaku keringanan safar bagi dia. Ya, jelas para jamaah ini. Kalau dia niatnya menetap dalam jangka waktu yang lama, ya setahun, sebulan, 3 bulan, maka ini sudah apa? Wajib berjumat. Bahkan sebagian pendapat para ulama lebih dari 3 hari sudah wajib apa? Berjumat. Tapi menurut pendapat yang lebih kuat itu adalah ya selama dia tidak berniat mukim di sana dalam jangka waktu yang lama, maka dia tetap memiliki keringanan safar. Wallahu taala ala wa alam. Sekarang merantau misalkan ke negeri seberang, ke negeri jiran, mencari ya sesuap nasi di sana, apakah gugur Jumat? Oh, enggak kono aku musafir ini. Ya, enggak kena beralasan musafir. Ya, Anda merantau bukan musafir. Karena Anda di sana niatnya menetap apa? Ya, menetapnya mukim. Niatnya mukim menetap di sana. Wallahu taala ala wa alam. Pertanyaan lain. Abu Miqdad. Kami dari pendapat si 2 orang Ustaz. Mungkin kita mesa tak azan khotbah mamatkan jadi. Ini nemborong aja mak ini. Jadi pemborong. Jadi pertanyaannya Abu Miqdad, misalkan kalau kita mengambil pendapat yang 2, pendapat Imam Syaukani dan Imam At-Tabari, mazhabnya Zahiri tadi, bau saya yang langsung azan, langsung qomat katanya. Apa? Langsung khotib, langsung imam. La ilaha illallah. Ya khotib itu duduk, nanti makmumnya yang muazin. Jelas Abu Miqdad. Karena khotib itu dia duduk di atas mimbar, yang azan itu yang muazinnya.
Ndaki yang borong aja. Jelas? Wallahu taala alam. Ilallah. Luar biasa ini jadi kontraktor jamaah ini jana. Allah bu ini borong. Apa mikas? Hah? Apa enggak bu? Nah, maju tidak jelas om katu ini. Maju. Yang ngebut jamaah mikas berketahuan. Kah? Nah, mami. Apa yang dibaca antara dua khutbah? Tidak ada doa-doa yang sunnah yang dibaca. Doa. Dia diam sampai khatib selesai menyelesaikan khutbah kedua. Jelas? Jadi ya tidak ada yang disunnahkan ketika duduk di antara dua khutbah. Wallahu taala a'lam. Tapi demikian kajian kita pada kesempatan ini para jamaah. Kajian berikutnya di Masjid As-Sunnah di Bulan Timur, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.